Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarisa Denanda dengan NIM 2030991139. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bahan ajar mata kuliah Psikologi Pendidikan guna memenuhi tugas akhir. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa sih psikologi pendidikan itu. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari fenomena dinamika kejiwaan dan perilaku individu yang ada dalam proses pendidikan. Psikologi pendidikan lebih berprinsip kepada pengajaran yang terlibat dengan penemuan-penemuan dan menerapkan prinsip-prinsip dan cara untuk meningkatkan efisien dalam pendidikan, dan juga berkonsentrasi pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental, yang sangat erat dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Oleh karena itu, Departemen Psikologi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, memfasilitasi kepada para pendidik, psikolog sekolah, dan profesional pendidikan yang lain terkait dengan kompetensi psikologis yang berhubungan dengan masalah-masalah keberhasilan dalam proses pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi yang berjudul Hubungan Antara Inteligensi dan Emosi dengan Belajar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Dengan kata lain, inteligensi adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman dan berusaha menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang efektif untuk beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi baru. Inteligensi yang dimiliki seseorang tidak dapat dipisahkan dari otak, karena hal itu mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi pun akan memiliki dampak yang cukup besar pada perkembangan otak seseorang. Selain makanan bergizi, faktor lingkungan lain juga mempengaruhi inteligensi seseorang. Rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan ini juga memegang peran penting dalam inteligensi seseorang. Selanjutnya adalah pengertian emosional. Emosional adalah sesuatu yang menyentuh perasaan, bisa berupa ekspresi, respon, atau wujud apapun tentang emosi. Keadaan emosional selalu diiringi dengan emosi. Emosional adalah wujud dari emosi itu sendiri. Maksudnya, emosional adalah suatu cara yang berhubungan untuk menunjukkan perasaan emosi yang sedang kita alami. Salah satu contohnya adalah emosi bahagia. Di saat kita sedang merasakan emosi bahagia, kita cenderung akan selalu tersenyum, selalu tertawa, selalu bercanda, atau melakukan hal-hal lain yang menunjukkan bahwa kita sedang bahagia. Selanjutnya adalah inti dari materi ini, yaitu kecerdasan emosi dalam pembelajaran. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tentang kecerdasan atau inteligensi dan juga emosi, dan sekarang kita akan mengaitkannya dengan pembelajaran atau psikologi pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kecerdasan emosional ini. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga supaya beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan juga berdoa. Kecerdasan emosi yang ada pada seseorang mencakup pengendalian diri, semangat, ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Kecerdasan emosi yang ada pada seseorang mencakup pengendalian diri, semangat, ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri.
Kecerdasan emosional ini juga dapat mempengaruhi perkembangan anak, karena jika anak sudah gagal dalam melakukan proses pendidikan, maka dia akan gagal dalam menghadapi tantangan hidup dan tidak dapat merespon dengan positif setiap emosi yang merangsang munculnya emosi. Oleh sebab itu, kecerdasan emosional ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan seseorang. Kecerdasan emosional adalah salah satu aspek psikis manusia yang sangat penting untuk dikembangkan karena untuk menunjang hasil belajar peserta didik, maka setiap guru harus memahami tentang kecerdasan emosional supaya mampu untuk mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional dapat mengendalikan dirinya dengan baik dalam mengikuti proses pembelajaran dan memiliki kesadaran untuk belajar. Sedangkan pada peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah akan sulit untuk memusatkan perhatiannya atau konsentrasi pada saat proses belajar mengajar, sehingga menyebabkan rendahnya prestasi belajar pada peserta didik. Oleh karena itu, jika guru dan kepala sekolah mengharapkan pencapaian kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolahnya secara optimal, perlu diupayakan bagaimana membina diri dan peserta didik untuk memiliki kecerdasan emosi yang stabil. Dengan memiliki kecerdasan emosi yang stabil, semua unsur yang terlibat dalam pendidikan akan dapat memahami diri dan lingkungannya secara tepat, memiliki rasa percaya diri, tidak iri hati, dengki, cemas, takut, murung, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah marah. Berikut ini adalah cara mengembangkan kecerdasan emosi, yaitu pertama menyediakan lingkungan yang kondusif, kedua menciptakan iklim pembelajaran yang demokrasi, 3. Mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik. Keempat, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Kelima, melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Keenam, merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon yang negatif. Ketujuh, menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.